Setiap rasul yang Allah itu pasti diberi mukjizat. Ini adalah mukjizatnya Nabi Isa. Ani qajitukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang kepada kalian dengan tanda-tanda atau dengan mukjizat dari Tuhan kalian. Yang pertama, ani akhluqu lakum minatini kahayati thairi fa anfuku fayakunu tayron bi iznillah. Aku membuat burung-burungan dari tanah, kemudian aku dia jadilah burung sungguhan dengan seizin Allah. Bariul akmaha wal abrasa wa uhil mauta bi iznillah. Menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Akmaha itu buta sejak lahir. Wa uhillah. Dan aku membegitu orang yang mati dengan seizin Allah. Mata kuluna wa ma tatakhiruna fi buyutikum, dan aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang sudah kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Jadi ini yang perlu kita ambil pelajaran adalah biiznillah. Jadi setiap Nabi Isa alaihissalam mengucapkan tentang mukjizatnya pasti disertai dengan kata-kata biiznillah. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa ini tauhid atau mengesahkan Allah, tauhid yang sangat tinggi, semuanya terjadi dengan biiznillah. Kita pun juga harus begitu. Jadi tidak ada sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Jadi apa yang ada di dunia terjadi ini semuanya adalah terjadi biiznillah, termasuk yang sekarang sedang marak beritanya dan terjadi juga katanya ada banyak orang yang terkena yaitu corona. Corona itu pun juga terjadi dengan seizin Allah begitu. Dan itu sudah ditulis sebelumnya. Kalau kita ingat ayat-ayat, saya lupa ayat berapa, mungkin kalian ada ingat, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian suatu musibah yang terjadi di muka bumi dan juga di dalam dirimu kecuali sudah ditulis sebelum diciptakannya begitu. Tapi karena kita itu tidak tahu takdir, maka kita juga harus berusaha menuju kepada takdir yang begitu. Kita ini makhluk mukhayyar, disuruh milih, apa milih yang baik atau milih yang buruk begitu. Atau kita nyebrang jalan menunggu tidak ada mobil, nah, itu namanya mukhayyar. Kita berusaha berusaha berbuat baik, berupaya supaya kita selamat. Tapi kalau suatu ketika kita sudah berusaha kemudian kita ditabrak mobil, ya itu, nah disitulah kita mengatakan bahwa itu terjadi dengan seizin Allah. Jadi kata-kata seizin Allah ini harus benar-benar kita yakini dan kita ucapkan gitu. Dulu sebelum kita mengenal ayat ini kita ngaji di sini mungkin sudah diulangi berapa kali gitu. Ini pengulangannya. Contoh seorang petani ketika dia menanam padi, umpamanya kemudian dipupuk, itu dulu kebanyakan kita mengatakan padi saya tak pupuk jadi lemu. Nah, itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Itu berarti kita mengatakan bahwa yang subur itu adalah pupuk, padahal kita harus mengatakannya padi saya tak pupuk akhirnya menjadi subur biiznillah atau dengan seizin Allah. Apalagi kalau sakit gitu. Makanya kan kita sakit setelah ke dokter atau mau minum obat, alhamdulillah dengan minum obat saya sembuh. Nah, itu perkataan seperti itu salah gitu. Yang benar bagaimana? Saya minum obat sakit saya dengan seizin Allah sembuh begitu. Kemudian kalau kita lupa dan mengatakan gitu, kita cepat-cepat membaca yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzu bika min
Allahumma a'udzubika an usika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa itu kita ucapkan ketika kita merasa atau keliru mengucapkan yang salah sehingga kita mengucapkan hal yang syirik begitu. Jadi mengatakan selain Allah bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan tanpa mengucapkan seizin Allah itu termasuk kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini harus kita hati-hati, kita cermati. Tapi kadang-kadang saudara-saudara kita kan ya dikasih tahu seperti ini tidak mau gitu. Apalagi kalau kita sedang kumpul-kumpul itu, mereka cerita-cerita tanpa menyebut seperti itu, tanpa melakukan suatu pekerjaan berhasil baik tanpa mengatakan dengan seizin Allah. Jadi tauhid itu penting sekali kita pelajari itu dan kita praktekkan dengan baik. Kita kembali kepada penciptaan tadi itu. Jadi di dunia ini banyak makhluk, tidak hanya kita tok. Jadi ada juga hewan-hewan. Hewan-hewan ini diciptakan oleh Allah di surat An-Nur ayat 45. Surat An-Nur itu surat nomor 24. Kalau saya mengatakan ya kurang mantap, coba dibaca artinya. Surat nomor 45. Ayatnya 45, surat nomor 24 18 An-Nur. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu sangat jelas sekali. Ini ayat yang paling jelas tentang penciptaan hewan. Jadi begitu. Kita tahu bahwa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Allah itu dari tanah, bahan bakunya tanah. Apakah Allah mampu semuanya menciptakan tanpa bahan baku? Itu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu maka Allah berkata jadilah, maka jadilah ia. Ini juga nanti kita baca di surat nomor 59 itu. Inna masalah Isa intawlika masali Adam khalaqahu min turabin tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Itu amat ya. Saya tidak salah mengucapkannya. Iya, tsumma qala lahu kun fayakun begitu. Jadi di akhir ayat nanti. Jadi Nabi Isa, kembali kepada Nabi Isa. Nabi Isa ini masih kecil, masih bayi, sudah bisa bahwa beliau adalah utusan Allah begitu. Ini sampai besar gitu. Jadi ini di surat 52 ini langsung katakan ketika Nabi Isa sudah besar. Jadi menjelaskan satu persatu di sini, tapi nanti di sana di surat Maryam insya Allah lebih jelas, lebih detail lagi. Bahas mana nih? Pada 52, 53 sampai 55. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setianya menjawab, kami inilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ya Tuhan kami
kami telah beriman kepada apa yang engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian dan mereka orang-orang kafir. Maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mencucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Di dalam dakwanya Nabi Isa itu oleh orang Bani Israil. Jadi beliau hanya punya murid hanya 12, yaitu Hawariyun. Hawariyun ini jumlahnya, kalau tidak salah, ini termasuk pelaut. Itu begitu. Jadi kaumnya orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Diceritakan seperti itu. Makanya di sini ada makarullah wallahu khairul makirin. Ini di ayat lain bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi walakin subbihalahu. Ada yang apa? Amat apanya ayatnya itu? Walakin coba dicari itu. Wa ma qadalahu wa ma salafa.